Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul merupakan sebutan yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Namanya begitu tersohor dan menggema dari ujung timur hingga ujung barat. Sebagai ratu yang menguasai dari pantai laut selatan, Nyi Roro Kidul memiliki eksistensi yang sangat besar, seakan tidak pernah ada habisnya. Mulai dari zaman kerajaan hingga zaman teknologi modern, sosoknya masih tetap hidup dan melekat di tengah-tengah masyarakat. Hal itu tidak mengherankan karena Nyi Roro Kidul memiliki segudang kisah menarik untuk diingat lalu diperbincangkan. Sosok Nyi Roro Kidul dari dulu hingga saat ini pun masih menjadi sebuah perdebatan. Mulai dari tokoh bangsa hingga rakyat jelata, semua masih kerap membicarakan tentang sosok Nyi Roro Kidul. Ada yang meyakini sosok Nyi Roro Kidul itu nyata, akan tetapi tidak sedikit pula yang meyakini bahwa itu hanyalah mitos, tutur, atau legenda. Sastrawan besar dan terkemuka Indonesia, almarhum Pramudia Anantatur, turut buka suara terkait hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah tokoh rekaan seniman pada waktu itu. Tokoh ini diciptakan untuk menutupi kesalahan Mataram dengan Belanda. Dengan menciptakan tokoh Nyi Roro Kidul, mereka seakan-akan masih memiliki kuasa akan pantai selatan. Namun, terlepas perdebatan tentang Nyi Roro Kidul, ada satu cerita yang sangat mengundang rasa penasaran. Cerita itu yakni hubungan spesial antara Nyi Roro Kidul dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang mencoba membahas hubungan antara Bung Karno dengan Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Presiden Soekarno disebut-sebut pernah melakukan pernikahan atau perkawinan secara goib dengan Nyi Roro Kidul. Dari beberapa sumber, Presiden pertama Indonesia ini pada beberapa sebutan kenegaraan mengawali pidatonya dengan bercerita tentang sosok Nyi Roro Kidul. Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan, ratu dari Samudra Hindia, penduduk yang tinggal di tepi pantai Citepus, Sukabumi, Jawa Barat, menceritakan bahwa Bung Karno sering datang berkunjung ke kampung tersebut. Pada tahun 1960, dibangunlah Istana Presiden Republik Indonesia di kawasan itu dan letaknya persis berada di bibir pantai Citepus. Namanya Pesanggerahan Penjoresmi. Tak jauh dari situ dibangun pula Samudra Big Hotel dengan anggaran 660 miliar dari hasil perampasan penjajahan Jepang. Hotel ini pun akhirnya melahirkan segudang cerita yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan, di mana dianggap sebagai gerbang kerajaan sang ratu. Di sisi lain, tempat itu juga dijadikan sebagai lokasi pertemuan antara Bung Karno dengan Nyi Roro Kidul di kamar 308. Berita tentang hubungan Bung Karno dengan Nyi Roro Kidul saat ini juga masih simpang siur dan menjadi bahan perbincangan. Pernikahan antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul juga tertulis dalam buku Dunia Batin 2 Macan Asia, pengalaman-pengalaman spiritual Bung Karno dan Pak Harto 2014. Di buku tersebut diceritakan bahwa kawin disimbolkan sebagai upaya Bung Karno memperkuat bangsa Indonesia dari segi maritim atau laut sebagaimana pada zaman kerajaan Majapahit dulu. Ia ingin kembali mengulang kebesaran Nusantara masa lalu dengan mencoba mengadopsi sistem kekemaritiman Majapahit, yaitu dengan kawin atau menikahi lautan. Artinya, manusia Indonesia mesti menyadari bahwa mereka hidup di negara maritim yang besar sehingga harus
berkolaborasi dengan laut bila ingin jaya. Pernikahan Hoib sendiri sebenarnya sudah terjadi sejak masa lalu. Menurut kepercayaan Jawa, Raja Jawa merupakan suami dari penguasa pantai selatan. Pernikahan itu terjadi ketika diadakan perjanjian antara persembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul sebelum kerajaan Majapahit dibangun. Perjanjian itu terus berlanjut ke raja-raja berikutnya, di antaranya Sri Mangkunegara IX dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Sinuhun Pakumbuwono XIII, putra Mangkananggaraan, hingga sampai kepada penguasa Nusantara, yaitu Insinyur Soekarno. Pernikahan yang dimaksud itu tidak seperti pernikahan biasanya, melainkan tersirat untuk mempertahankan kekuasaan seperti saat Senopati membangun kerajaan Mataram. Begitu halnya dengan sosok Soekarno yang ingin dan bertujuan untuk memperkuat Indonesia dari sistem maritim seperti zaman Majapahit saat mencapai kejayaannya. Demikianlah kisah pernikahan antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Sampai saat ini hal itu masih menjadi perdebatan antara mitos, tutur yang berkembang di masyarakat atau fakta sejarah. Matur sembah nuwun sedulur sentani. Mugi rahayu sagung dumadi.